Tapi mungkin salah input atau juga pembacaannya juga bermasalah. Namun harus kami sampaikan bahwa Sirekap adalah bukan penentu terhadap rekapitulasi. Penentunya tetap menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah manual rekapitulasi. Jadi bukan Sirekap. Sirekap alat bantu. Semoga alat bantu ini tidak menjadi permasalahan. Nah, ini sudah kita temukan ya, tapi kita lagi mengkaji untuk permasalahan Sirekap. PDIP mendesak adanya audit digital forensik aplikasi Sirekap yang bermasalah dalam proses rekapitulasi suara pemilu 2024. Audit itu dipandang harus dilakukan demi mencegah kecurangan yang terjadi. Menurut Hasto, PDIP secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara hasil pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno. Dijelaskan Hasto, kegagalan Sirekap sebagai alat bantu dalam tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS, serta proses rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK adalah dua hal yang berbeda. Menurut dia, karena itu penundaan tahapan rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara di tingkat PPK menjadi tidak relevan. Menurut Hasto, KPU tidak perlu melakukan penundaan tahapan rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara di tingkat PPK karena tidak terdapat situasi kegentingan yang memaksa atau kondisi darurat. Permasalahan kegagalan Sirekap sebagai alat bantu, ujar Hasto, harus segera ditindaklanjuti dengan mengembalikan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara manual berdasarkan sertifikat hasil perhitungan suara C. Hal itu pun sudah tertuang dalam pasal 393 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, rekapitulasi perhitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara, kemudian kotak suara ditutup dan disegel kembali. Diketahui KPU mengungkap alasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan sempat dihentikan sementara. Menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, rekapitulasi suara itu tidak dihentikan, sehingga tak muncul di Sirekap dalam rangka sinkronisasi tayangan foto dengan perolehan hasil. Ini dulu, kalau di sebuah kecamatan tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi bagi yang belum sinkron ini kita tidak tayangkan dulu, sehingga kemudian yang dimaksud dengan dihentikan sementara itu tidak kemudian berhenti total, tidak, sembari berjalan bagi yang belum sinkron atau antara tayangan foto dengan hasil konversi suaranya di dalam Sirekap itu belum kita lanjutkan untuk rekapitulasinya. Mengapa? Karena nanti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan kan anggota PPK atau PPK itu membuka kotak suara. Membuka kotak suara kemudian mengeluarkan formulir C hasil. Yang itu nanti akan dibacakan oleh PPK di dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. Sambil ditayangkan itu yang Sirekap web. Bukan kemudian itu jadikan dasar atau rujukan, bukan, pembanding. Apakah yang ditayangkan sudah sama dengan yang asli atau belum. Nah, kalau tayangan dengan yang aslinya belum sesuai kan kemudian bisa membingungkan orang. Maka kemudian supaya menghindari problem-problem di lapangan, terutama kita kecamatan, maka yang sudah sesuai lanjut pleno. Kalau yang lanjut rekap di kecamatan. Kalau belum, maka yang sudah sesuai dulu jalan secara paralel. Hasyim mengatakan panitia pemilih kecamatan atau PPK membuka kotak suara untuk mengeluarkan formulir C hasil dari tingkat TPS dalam dapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan sambil ditayangkan di Sirekap.
Hashim mengatakan hal itu tidak dijadikan dasar untuk menunjukkan, tetapi membandingkan apakah yang ditayangkan sudah sama dengan yang asli atau belum. Dia mengatakan jika tayangan dengan yang aslinya belum sesuai dengan hasil, tentu akan membingungkan orang. Itu realnya itu seperti itu. Jadi kalau ada kemudian hitungannya masuk bermasalah, mungkin KPPS-nya lagi ngantuk, atau kemudian handphonenya misalnya juga nggak jelas, misalnya gini mas. Misalnya resolusinya berbeda, jadi menganggap misalnya kosong jadi 88 di situ. Tergantung HP juga, ini harus diterangkan oleh KPU sebenarnya. Bukan saya sendiri, jadi KPU jadinya. Jadi ada misalnya KPPS yang HP-nya bermasalah, kemudian menangkap itu dikirim gambarnya, resolusinya menjadi 80.700. Nah, ini dari keterangan KPU ya. 2019 kan pakai namanya situng. Ada masalah yang sama nih, salah tulis, salah input dan lain sebagainya. Kemudian kan penyelenggara pemilunya yang diserang. Oh, KPU-nya curang, KPU-nya berpihak. Dan kalau kita ingat kan 2019 pasca diumumkan hasil pemilu, lalu terjadi demo besar-besaran. Kan kita nggak ingin itu terjadi lagi gitu ya. Makanya KPU-nya perlu cepat nih jelasin kepada publik. Selain keandalan sistem Sirekap, resiko kecurangan pemilu juga ada pada keamanan Sirekap. Pasalnya, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak tertentu yang menyedot data dan secara sistematis dari aplikasi tersebut, sehingga menimbulkan kekacauan pada real count KPU RI berupa tabulasi nasional. Tabulasi itu diduga untuk menyaingi hitung cepat oleh lembaga survei yang masih terhambat dengan perangkat lunak dan keras dari mesin pemindai yang dipasang di kecamatan.